勇者ヒンメル、戦士アイゼン、僧侶ハイター、魔法使いフリーレン。こたびはよくぞ魔王を打ち倒した。これで世界に平和な時代が訪れよう。Sousou no Frieren masih menjadi anime nomor 1 di My Anime List sampai saat ini. Seperti yang kita ketahui saat ini, sudah banyak anime yang bisa kamu pilih sebagai tontonan. Tapi beberapa dari mereka pasti memiliki gaya penceritaan yang sama dan membosankan. Kamu seperti menonton cerita yang sama hanya dengan tokoh utama yang berbeda. Namun, Sousou no Frieren adalah anime genre fantasi yang sangat berbeda dari yang lainnya. Gaya cerita baru dan sangat original pasti akan membuatmu penasaran dengan akhir cerita anime ini. Maka dari itu, Anime Cha akan memberikan alasan mengapa kamu harus menonton anime ini. Perspektif yang berbeda. Kebanyakan anime yang kita tonton biasanya bertumpu pada seorang manusia hidup di dunia fantasi dan menjadi tokoh utama. Namun, kali ini kamu akan melihat seorang elf sebagai pusat cerita. Bukan pahlawan utama, tapi elf ini menjadi salah satu anggota perdamaian. Berbeda dengan manusia, elf memiliki jangka waktu hidup yang lebih lama. Kemungkinan Frieren sudah hidup lebih dari 1000 tahun lamanya. Sudah banyak orang yang dia temui dan meninggalkannya terlebih dahulu. Kamu akan mengikuti perjalanannya yang sudah memiliki pengalaman hidup lebih lama dari manusia pada umumnya. Rasa kesedihan dan kesepian yang dirasakan olehnya akan lebih menyentuh hati dibanding anime lainnya. Karakter utama perempuan kuat. Zoltarak. Frieren akan menjadi karakter utama yang akan kamu ikuti perjalanannya dalam menempuh memori masa lalunya. Dia adalah salah satu orang dari pasukan pahlawan Himmel yang telah menyelamatkan dunia dari serangan Raja Iblis. Kamu tidak boleh meremehkan Frieren dengan tampangnya yang kecil, lugu, dan tampak seperti pemalas. Ya, kelihatannya sih emang kayak gitu. Kekuatan yang dia miliki ternyata sangat besar dan mungkin melebihi semua makhluk yang ada di dunia itu. Menghindari pertarungan adalah solusi utama untuk Frieren karena dia tuh benci untuk menggunakan sihirnya. Ibarat gini, makin tua makin bijak. Frieren itu sebenarnya sangat menghindari pertarungan karena menurutnya selain kaum demon tidak ada lagi yang perlu dilawannya. Bahkan saking kuatnya Frieren sekarang hobi mengkoleksi sihir-sihir receh seperti sihir tembus pandang, sihir pengambil Ya, itu beda anime ya. Anime karya studio Madhouse ini berhasil memikat penonton dengan cerita petualangan dari sosok Frieren yang dikemas dengan indah dan menyenangkan untuk kita ikuti. Selain sosok karakter yang cantik, setiap sudut cerita dalam petualangan Frieren memiliki sisi keindahan yang konsisten dan terus bergerak. Karakter yang ekspresif dan setiap efek magisnya yang mempesona semakin memperindah petualangan Frieren dalam anime ini. Anime ini juga didukung dengan kualitas animasi yang tinggi sehingga penonton dapat menikmati setiap petualangan indah di dalamnya. Saking bagus anime ini, kalian bisa merasakan setiap momen dari petualangan karakternya, mulai dari perjalanannya, eksplorasi waktu, dan bagaimana kalian dibawa merasakan petualangan Frieren dalam memanfaatkan waktu dengan orang lain sebaik-baiknya. Alur cerita yang santai.
Banyak yang mengira bahwa Sousou no Frieren adalah anime yang membosankan setelah hanya menonton beberapa episode saja, yaitu kaum-kaum yang kalau nonton anime di awal doang. Padahal itu hanya cerita awal yang akan menjelaskan apa sebenarnya perjalanan yang dilakukan oleh Frieren ini. Anime ini cocok banget ditonton saat kamu benar-benar santai, ya kayak habis kerja, balik kerja, atau enggak saat kamu libur kerja gitu. Karena Frieren memiliki gaya cerita yang berbeda daripada anime fantasi lainnya. Gaya penceritaan yang cukup santai ini bakalan ngebuat kamu bisa mencerna dengan mudah cerita yang disajikan. Adegan aksinya juga tidak terlalu banyak dan jika ada itu hanya terjadi sebentar saja. Kalau kamu memang nyari adegan aksi yang panjang kayak Naruto gitu kan, kayak Dragon Ball, kamu bisa langsung nonton mulai dari episode 7. Tapi kamu nggak akan paham dengan alur ceritanya. Di dalam alur cerita yang santai ini, kalian akan dibawa naik turun dengan suasana hati yang berbeda dalam setiap episodenya. Mulai dari kisah yang menyebalkan, lucu, menyentuh, dan mengharukan yang bahkan bisa membuat air mata kalian menetes. Semua akan kalian temui di anime ini. Hubungan masa lalu dan masa depan. Setiap episode yang kamu tonton akan memiliki hubungan dengan masa lalu dari tokoh utama yaitu Frieren. Kamu akan dijelaskan mengapa ada suatu konflik atau karakter tertentu. Seperti perjalanan Frieren yang melewati jalur memori saat dia masih bersama grup pahlawan Himmel. Flashback memang menjadi musuh utama saat kamu menonton anime ini, tapi semua yang dilalui akan dijelaskan secara detail lewat alur yang santai dan konflik yang terjadi dari Frieren. Kamu akan melalui apa saja trauma, memori, dan kenangan yang dimiliki setiap karakter. Maka dari itu, setiap memori yang terlintas akan secara otomatis membuat kita sadar bahwa menghargai waktu sangatlah penting bagi seluruh umat manusia. Frieren diperkenalkan sebagai seorang penyihir elf berhati dingin yang tidak berperasaan dan tidak peduli dengan waktu yang ada di sekitarnya. Karena baginya itu hanyalah waktu yang sebentar. Ya karena dia elf bisa hidup bertahun-tahun. Setelah kehilangan teman-temannya, Frieren perlahan belajar bagaimana dia harus menghargai setiap waktu yang dia lewati dalam kehidupan yang panjang. Kalian bisa melihat bagaimana perkembangan karakter Frieren yang awalnya dingin menjadi seorang yang mau belajar menghargai waktu dengan orang lain. 服だけ溶かす薬。男ってのはね、こういうの渡しておけば喜ぶんだよって先生が言ってた。Cerita setiap karakter menarik. Bukan hanya dari sisi Frieren sebagai karakter utama yang punya cerita menarik, tapi anime ini memiliki storytelling yang menarik untuk menceritakan setiap latar belakang karakternya. Seperti pertemuan Fern dan Frieren yang saling tidak mau menerima. Contohnya, Frieren tuh tidak mau menerima Fern sebagai murid hingga mereka menjadi sepasang petualang yang tidak terpisahkan. Nah, ada pun contoh lainnya seperti kisah Stark, seorang warrior yang belum pernah melawan monster satupun, mengumpulkan keberaniannya untuk bisa bertarung, hingga latar belakang setiap karakter kelompok pahlawan Frieren seperti Himmel, Hater, dan Aizen yang punya cerita menarik untuk kalian ikuti. Jadi penonton tuh tidak akan dibuat bosan oleh setiap cerita karakter yang ada di Sousou no Frieren. Karena di anime ini kalian tidak hanya ditunjukkan oleh Frieren doang, tapi ada berbagai banyak karakter yang muncul di anime ini yang akan menunjukkan kisahnya masing-masing. Aura, 自害しろ。ありえない。この私が。Jadi, dengan banyaknya kisah menarik dan alasan yang sudah aku jelaskan di video ini, sepertinya sudah tidak ada alasan lagi bagi kalian untuk tidak menunda menyaksikan anime populer musim gugur 2023 satu ini. Karena, wah, recommended banget coy. Kalian harus saksikan dan tonton sampai tamat.